Saya boleh sembari bertanya jika belum paham. Ada yang sudah selesai? Masih ada waktu 12 menit lagi. Bagi yang sudah selesai, boleh disampaikan hasil kerjanya. Oke, jadi nanti bagi yang sudah selesai, silahkan kalian foto, nanti diupload di bagian tugas. Nanti Ibu beri ini apa namanya penugasannya, belum Ibu buatkan untuk tempat pengiriman tugas. Sekalian Ibu buatkan saja. Oke, jadi penugasannya silahkan kalian kalau bagian sudah selesai
upload di sini. Jangan di chat. Kebanyakan kemarin anak-anak semua beberapa ada yang mengirim fotonya lewat chatting di sini. Jangan di situ. Tapi ini view assignment. View assignment-nya kalian klik. Nah, nanti dikumpulkan di sini. Begitu ya fotonya. Kemarin sudah Ibu tunjukkan caranya pas pertemuan pertama itu. Nah, ini silakan kalian. Ini beda tampilan guru dan siswa ya. Nah, ini. Kalian pokoknya klik assignment di channel pertemuan 3. Ini, tugas pertemuan 3 melakukan pengukuran. Oke, masih ada waktu 7 menit lagi. Masih ada waktu 7 menit lagi. 6 menit. Sudah ada yang selesai? Ada 5 menit lagi. Beberapa sudah ada yang kembali ke meeting. Masih ada waktu 4 menit lagi. Adakah yang baru datang? Yang lama saya, Bu. Siapa? Oh, Asket mau kok, tapi aku. Nurin Aski ya? Ya, ya Bu. Sudah paham apa yang harus dilakukan? Belum, Bu. Jadi, kamu silakan melakukan pengukuran satu aja. Saja misalnya Ibu contohkan di sini adalah meja. Nah, kamu melakukan pengukurannya berapa, lebarnya berapa dengan menggunakan satuan baku. Nah, satuan itu atribut. Silakan menggunakan panjang dari B. Itu untuk satuan bakunya.
Nah, hasil pengukurannya besaran luas itu bukan dari buku. Silakan ini dicatat dulu di buku catatan kamu. Di screenshot dulu, boleh. Kemudian disalin di bukunya. Ini ada waktu berapa, Mas Yan? Oke, 2 menit lagi. Nurin boleh menyusul nanti. Yang penting sudah tahu instruksinya seperti apa. Sudah di screenshot ya, Nurin ya? Nurin? Sudah ya? Bu. Sudah? Sudah kamu screenshot ya? Nurin? Ya, Ibu anggap sudah. Oke. 1 menit lagi. Nah, Ibu tidak sabar ini menunggu bagaimana hasil kalian. Satu doang, Bu. Bagaimana? Satu doang. Iya, 1 aja. 1 saja cukup. Dan beda ya. Yang penting kotak. Persegi maksudnya, Bu, bukan kotak. Nah, sudah jam 8 tepat lebih 10 menit. Nah, Ibu persilahkan salah satu untuk menyampaikan hasil pengukurannya. Ayo, siapa? Angkat tangan. Ayo, salah satu. Silakan. Tuh, kok nggak ada yang berani? Apakah belum selesai? Ayo, salah satu menyampaikan hasilnya. Halo anak-anak. Kok tidak ada yang menyampaikan? Apa Ibu tunjuk ya? Latihan berani. Kalian sudah SMP loh ini. Yuk, berani menyampaikan apa yang sudah kalian lakukan. Ibu tunjuk salah satu boleh? Ayo Apian Dwi Budi. Bagaimana hasilnya Apian? Apian? Bagaimana? Hasilnya? Videonya. Apian? Apian di mana Apian? Bagaimana hasilnya? Bagaimana Apian? Halo, kok tidak ada jawaban? Apian masih di tempat? Nah, ini nanti nggak selesai-selesai kalau nggak ada yang menyampaikan hasilnya. Ayo, siapa salah satu? Bu, saya, Bu. Ibu mau ya? Oke. Oh, Adila dulu, Samuel. Adila dulu. Besok, Adila mohon untuk angkat tangan dulu ya, seperti Samuel. Tapi hari ini Adila dulu. Nah, tadi Samuel sudah memimpin berdoa dan lain-lain. Silahkan Adila Dwi. Tunjukkan video kamu sebentar saja. Mana dulu? Adila? Ya, Bu. Bu, nama bendanya meja. Hasil pengukuran dengan satuan baku panjang 145 cm,
dan lebar 45 cm. Sebentar, Adila, jangan cepat-cepat. Bentar ya. 145 cm, kemudian lebarnya berapa, Dok? 15,5 cm. lima cm. Adila? Ya, Bu. Kok menghilang? Ya. Dengan satuan yang tidak baku, bagaimana hasilnya? Satuan tidak baku, panjangnya 8 Ya. jengkal. Lebarnya 2,5 jengkal. Dua jengkal. Ya, Bu. Luasnya berapa, Adila? Luas yang Hasil satuan pengukuran besaran bakunya luasnya berapa? 2.247,5 cm persegi. Persegi. Terus sama dua begini ya. Ini enggak. Oke, terima kasih Adila. Nah, ini Ya, sudah Bu. benar nikmati hasil pengukuran dari kalian Adila. Ini Adila bagus berapa? Meja ya. Nah, Adila mengukur meja, dia menghasilkan dia mendapatkan hasil pengukuran dengan. Nah, Ibu anggap ini menggunakan penggaris ya. Menggunakan penggaris didapatkan panjang mejanya 145 cm, lebarnya 15,5 cm. Nah, panjang dan lebar ini dalam 145 cm dan 15,5 cm. Nah, kemudian dari hasil pengukuran dengan menggunakan jengkal tangannya. Nah, didapatkan jengkal. Nah, kalau ini panjang 8 jengkal, lebar 2 jengkal. Misalnya yang mengukur adalah ibunya Adila dengan jengkal tangan yang lebih gede, hasilnya akan 8 jengkal dan 2 jengkal lebar. Halo? Ibu ulang lagi pertanyaannya. Nah, di sini Adila mengukur meja dengan menggunakan jengkal tangannya. Karena Ibu meminta untuk menggunakan satuan tidak baku. Sudah benar, Adila mengukur dengan tangan Adila sendiri, jengkal tangan Adila sendiri didapatkan bahwa panjang mejanya adalah 8 jengkal dan lebar mejanya adalah 2 jengkal. Nah, apabila misalnya nih, yang mengukur bukan Adila, tapi ibunya Adila, bagaimana dengan panjang dan lebar dengan satuan tidak baku? Apakah sama? Hasilnya 8 jengkal dan 2 jengkal? Tidak. Tidak, ya itu bedanya satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, jika ibunya Adila menggunakan penggaris, mengukur panjang dan lebarnya meja, apakah sama hasilnya 140? Sama. 15. Sama, pintar sekali. Nah, jadi begitu. Bedanya antara satuan baku dan tak baku. Begitu ya, kalau satuan baku itu diukur dengan alat ukur
dengan yang memiliki satuan baku itu pasti hasilnya akan sama. Tapi kalau satuan tak baku, alat ukurnya itu bisa berbeda-beda, hasilnya berbeda-beda untuk setiap orang begitu. Nah, hasil pengukuran besaran luas didapatkan 2.247,5 cm persegi. Ini didapatkan dari perkalian 145 cm dengan dikali 15,5 cm. Nah, inilah yang dinamakan besaran pokok panjang. Nah, kalau luas di sini namanya besaran turunan. Kenapa begitu? Karena besaran ini kalian dapatkan dari perkalian antara panjang dan lebar. Antara panjang dan lebar. Jadi kalau panjang itu kan didapatkan dari pengukuran langsung nih. Tadi Adila ngukur panjang meja dengan penggaris, didapatkan 145 cm. Itu namanya besaran pokok karena didapatkan langsung dari pengukuran. Tapi kalau misalnya kalian harus ngitung, ini Ibu kan minta kalian untuk mengukur besaran luas. Nah, besaran luas itu didapatkan dari apa? Kalian harus ngitung dulu nih, panjang dikali lebar, besaran dikali besaran. Nah, ketemulah besaran turunan. Jadi luas itu termasuk besaran besaran apa luas? Turunan. Kalau panjang, besaran apa kalau panjang? Besaran pokok. Pokok, ya itu. Panjang besaran pokok karena bisa kalian dapatkan langsung dari pengukuran. Kalau luas adalah besaran turunan karena harus ngitung dulu nih. Dikali dulu baru dapat besaran turunan begitu. Paham ya di sini ya? Paham ya? Ya, Bu. Silahkan anak-anak, kalian foto hasil kerja kalian foto, kemudian kalian upload di sini. Bentar, di mana itu? Sudah Ibu bagikan di tim ya, untuk apply tugas kalian. Nah, di sini. View assignment kalian klik, tapi nanti saja selesai pembelajaran. Karena batasnya nanti sampai jam 12 malam. Tidak apa-apa, nanti kalian ikut pembelajaran selanjutnya. Kalau misalnya belum selesai, boleh dikirim nanti sebelum jam 12 malam. Begitu ya? Begitu ya, anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu akan sedikit menambahkan materi karena pertemuan selanjutnya kita akan adakan ulangan harian. Wah, langsung ulangan ini. Ibu akan sampaikan sedikit. Bentar, jangan ditutup dulu. Nah, jadi sebentar, Ibu mengingatkan dulu kalian untuk sebaiknya kalau sudah selesai pembelajaran, karena pertemuan kita itu sangat singkat dan sangat minim sekali, Ibu harapkan kalian dapat mencatat materinya setelah selesai pembelajaran, tapi tidak harus pas pembelajaran, nanti lama. Nah, materinya selalu Ibu bagikan di percakapan, jadi bisa kalian download di situ, ya. Itu materinya, bisa kalian salin, diringkas saja, yang penting saja, begitu. Nah ini, Ibu akan menyampaikan mengenai komponen keterampilan proses atau metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Tadi sudah Ibu minta kalian untuk mengukur meja, kemudian kalian selidiki berapa panjangnya, berapa lebarnya, kalian sampaikan kalian ukur juga, hitung juga luasnya. Nah itu namanya kalian sudah melakukan penyelidikan IPA nih. Objeknya apa? Meja, tapi belum ada interaksi di sini meja dengan apa? Tidak, belum ada. Ibu hanya melakukan pendidikan IPA itu adalah pengamatan. Kalian tadi Ibu minta untuk mengukur meja, berarti kalian mengamati mejanya dulu. Oh, mejanya yang Ibu Galih minta itu harus kotak. Oh, berarti ini tak pilih meja ini. Gitu. Itu namanya pengamatan dulu, diamati dulu mejanya kotak atau tidak, gitu sesuai yang Bu Galih minta atau tidak, seperti itu. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, kemudian kalian mengukur tuh mejanya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, setelah itu kalian tulis hasilnya. Nah, yang langkah kedua itu namanya inferensi. Inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk menemukan hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan, begitu. Nah, kalau kalian tadi sudah praktik mengukur panjang dan lebar sebuah meja, kemudian kalian merumuskan luasnya. Nah, perumusan luas itu namanya inferensi karena kalian merumuskan berdasarkan pengamatan yang sudah kalian dapatkan. Hubungan antara panjang dan lebar kalian kalikan.
Nah, kemudian kalian dapatkan luas. Nah, itu namanya menginferensi. Nah, komponen ketiga dari keterampilan proses adalah komunikasi. Nah, tadi yang Ibu minta untuk menyampaikan pendapat siapa tadi? Yang berani menyampaikan pendapat siapa? Adila, ya kan? Jadi di sini yang sudah melakukan ketiga proses ini adalah Adila. Adila sudah sampai kepada tahap komunikasi. Dia tadi mengomunikasikan hasil yang sudah ia dapatkan. Itu namanya komunikasi. Jadi penyelidikan IPA itu harus ada 3, pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Kalau tidak dikomunikasikan, maka penyelidikan IPA itu akan sia-sia. Dalam sebuah penelitian itu harus ada publikasi atau komunikasi. Nah, yang lain selain Adila, Ibu minta untuk mengkomunikasikan dalam bentuk upload foto di bagian view assignment tadi kan. Nah, itu juga termasuk komunikasi. Begitu. Cuma tidak secara langsung. Nah, Ibu jelaskan lagi perbedaan besaran dan bukan besaran. Kemarin belum Ibu sampaikan. Besaran itu apa sih, Bu? Nah, kalau bukan besaran apa? Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa kalian ukur. Misalnya panjang bisa diukur dengan penggaris, ketemu hasilnya berapa, jelas. Luas, waktu bisa diukur waktu dengan stopwatch misalnya. Kemudian massa bisa diukur dengan timbangan misalnya. Nah, kalau bukan besaran itu apa? Yang termasuk yang bukan besaran itu yang tidak dapat diukur. Misalnya rasa senang kalian, rasa sedih kalian, rasa rindu kalian. Itu tidak bisa diukur secara akurat dalam IPA. Begitu. Kalau ada bahasa puitis kok, rasa rinduku seluas samudra. Nah, itu kan hanya bahasa puitis saja, ya kan? Bukan tidak dapat diukur secara akurat. Begitu. Itu perbedaan antara besaran dan bukan besaran. Kemudian, nah, Ibu tawarkan kepada kalian, ini materinya sudah selesai, kalian sudah praktik melakukan pengukuran, Ibu tawarkan kalian mau ulangan harian kapan? Jadi Ibu minta di luar jam pembelajaran, karena soalnya mungkin hanya 15-20 pilihan ganda. Mau kapan? Sabtu, bagaimana kalau Sabtu? Ibu ingatkan di grup juga, di grup WhatsApp. Halo, anak-anak. Kalau Sabtu setuju tidak? Setuju, setuju. Ya. Nah, diingat-ingat Sabtu pukul pembelajaran saja. Sabtu jam berapa ya? Selesai pembelajaran mungkin. Nah, kalau kalian mau malam mingguan nih, Ibu nggak bisa tentukan jam berapa. Coba jam berapa? Apa setelah zuhur ya? Jam 1 ya, bisa ya? Nah, Ibu batasi waktunya jam 1 sampai jam 3. Oke, jam 1 sampai jam 3 hari Sabtu. Nanti linknya Ibu bagi untuk ulangan. Nah, ini materinya untuk ulangan. Ini materinya sudah Ibu bagi di percakapan, bisa di-download. Jadi tidak perlu mencatat boleh, tapi setelah pembelajaran ini nanti akan lama. Silakan, ini nanti kalian baca saja, ada di percakapan ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sedikit Ibu jelaskan. 3 komponen keterampilan proses tadi sudah Ibu jelaskan. Objek yang dipelajari dalam IPA kemarin sudah Ibu jelaskan. Pengertian pengukuran, nah sudah Ibu jelaskan kemarin. Contoh besaran dan bukan besaran, bisa, tadi sudah Ibu jelaskan. Satuan baku dan tidak baku, ada. Pengertian besaran pokok, sudah. Tadi, macam-macam besaran pokok dan satuannya, bisa kalian pelajari, kemarin sudah Ibu sampaikan. Di buku juga ada. Pengertian besaran turunan, gampang. Macam-macam besaran turunan dan satuannya, oke ya. Sudah. Itu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri. Tugasnya halaman berapa, Bu? Tugas yang tadi itu, yang tadi sudah kalian praktekkan, mengukur meja, kemudian lebar itu.
Apa ini baru bergabung jadi tidak tahu? Ya kali. Hah? Baru Ya, bergabung? Bu. Baru bergabung? Ya. Kalau baru bergabung dan tidak tahu tadi apa yang ditugaskan, sebenarnya ini bukan tugas tapi sudah kalian kerjakan tadi kalau yang sudah mengikuti pembelajaran lancar ya. Kalau bagi yang ketinggalan boleh chat via WhatsApp dengan Ibu atau chat di Microsoft Teams. Chat di Microsoft Teams aja ya, biar langsung Ibu respon. Bagi yang ketinggalan tadi, nggak apa-apa. Begitu ya? Ya. Chatting Microsoft Teams aja ya. Bisa langsung chat setelah materi ini selesai, setelah Ibu tutup pembelajarannya. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak. Tidak. Oke, salah satu. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, jangan leaving dulu. Ibu belum download absensi kalian. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Jangan leaving dulu ya. Udah ada yang leaving. Bentar. Jangan lebih. Bentar. Salah satu pimpin berdoa dulu teman-temannya. Yuk. Udah. Yuk, salah satu pimpin berdoa dulu. Samuel, oke, Samuel lagi, silakan. Ya teman-teman, kita berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kalian bisa living, silahkan belajar untuk ulangan hariannya. Boleh living, silahkan. Terima kasih semuanya.